Nah, di sini kita sudah panaskan air, kemudian kita masukkan 1 buah wortel ukuran kecil. Ini kita parut ya, karena ukurannya kecil jadi parutannya pendek-pendek seperti ini. Kemudian tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian di sini kita sudah siapkan 2 bungkus mie instan, boleh menggunakan merek apa saja. Nah, mie-nya kita bagi 2 seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau buat porsi lebih banyak, sebaiknya diganti saja mie-nya dengan mie telur karena lebih ekonomis ya. Kemudian tambahkan irisan daun bawang, kita pakai 1 batang dan diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian tinggal dimasak saja sampai mie-nya matang. Nah, ini sudah matang, kita matikan apinya. Lalu untuk bumbunya kita cukup pakai dari mie instannya saja. Tapi untuk minyaknya kita nggak pakai, dibuang saja. Yang dipakai hanya bumbu asinnya saja. Jadi untuk bubuk cabenya juga kita nggak pakai. Diaduk dulu. Nah, kemudian langsung kita campurkan dengan 15 sendok makan tepung terigu. Tapi kita tuangkan secara bertahap sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini sudah tercampur rata, hasil adonannya seperti ini. Kemudian langsung kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada adonannya, kemudian tepung panir. Kemudian untuk adonan basahnya kita pakai 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan sekitar setengah saset masako sapi dan untuk airnya sekitar 100 sampai 150 ml. Tingkat kekentalan adonannya seperti ini. Kemudian ini ada minyak untuk olesan tangan dan terakhir ada stick. Jadi kita pakai stick es krim supaya lebih kokoh. Tangannya kita olesi dulu dengan minyak. Kemudian kita ambil adonan secukupnya atau disesuaikan dengan harga yang nanti akan teman-teman jual. Seperti biasa karena bahan-bahannya ekonomis, di sini kita akan jual 1000-an aja. Kemudian tinggal membentuk paha ayam kira-kira seperti ini, tapi nggak perlu terlalu rapih juga nggak masalah. Kemudian tinggal dicelupkan ke adonan basah dan dilapisi dengan tepung panir. Pastikan semua sisi terlapisi. Dan hasilnya seperti ini, gampang banget ya. Sekarang kita akan selesaikan dulu sisanya. Nah, sudah selesai semuanya, hasilnya kita dapat 40 tusuk, lumayan banyak. Setelah ini, teman-teman bisa istirahatkan dulu di dalam lemari es sekitar 15-30 menitan supaya tepung panirnya lebih menempel lagi dan bisa mengurangi kerontokan saat digoreng. Atau teman-teman bisa langsung frozen saja, baru nanti tinggal digoreng dadakan. Dan langkah terakhir langsung kita goreng. Di sini minyaknya sudah benar-benar panas, panasnya sudah stabil, jadi langsung saja kita goreng. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Dan kalau sudah golden brown seperti ini, boleh langsung diangkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya cantik banget, warnanya merata dan garing, tidak berminyak ya. Kalau untuk dijual tinggal dikemas saja. Di sini kita sudah siapkan mika plastik kecil seperti ini. Ini cukup 2 tusuk ya. Kemudian tinggal ditambahkan saja dengan saus pedas, atau kalau ada yang kurang suka pedas boleh diganti dengan saus tomat dan mayonaise. Dan seperti ini dia hasilnya, siap untuk dijual. Untuk harga jualnya teman-teman bisa mulai jual dengan harga 1000-an, atau kalau mau dijual 1500 pun ini masih bisa banget karena ukurannya juga lumayan ya. Dan ini alhamdulillah hasilnya, rasanya enak banget, dalamnya matang sempurna. Gimana, apakah sudah tertarik untuk berjualan ini? Bikinnya gampang, bahan-bahannya ekonomis, apalagi ini bisa di frozen ya. Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Nah, di sini kita sudah panaskan sedikit minyak, jadi kita akan orak-arik 2 butir telur. Dan untuk telurnya ini tanpa campuran bumbu apapun ya.
kita orak-arik sampai matang. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan irisan 4 batang daun bawang. Kita pakai banyak banget. Dan irisan 3 buah sosis ayam ukuran panjang, dipotong dadu kecil-kecil seperti ini, atau boleh juga menggunakan rasa sapi. Lalu dimasak dulu sampai daun bawangnya layu. Nah, selanjutnya kita seasoning. Di sini kita pakai 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh masako ayam, atau boleh juga menggunakan rasa lain. Kemudian setengah sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh saus tiram. Lalu dimasak kembali, diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan sampai matang ya. Nah, seperti ini sudah matang, sudah cukup. Kita matikan api kompornya. Kemudian di sini kita sudah siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita punya air biasa. Kemudian 1 pak kulit dimsum, ini kita beli di toko frozen food ya. Jadi ini langsung aja. Kulit dimsumnya kita buka dulu. Kita ambil 1 lembar. Kemudian tinggal diisi dengan isian yang kita buat tadi ya. Untuk isiannya disesuaikan kembali dengan harga yang nanti akan teman-teman jual. Karena di sini kita akan jual 1000-an aja, atau kalau punya timbangan di rumah, isiannya bisa ditimbang terlebih dahulu agar ukurannya beratnya lebih sama rata. Dan kemudian bagian sisinya kita olesi dengan air seperti ini, lalu tinggal dilipat, diratakan. Nah, kemudian dilipat-lipat seperti ini agar hasilnya lebih cantik ya. Jangan lupa bagian ujungnya ditekan agar lebih terkunci, nanti agar hasilnya tidak bolong-bolong ya. Seperti ini sangat mudah, kita akan selesaikan dulu sisanya. Nah, sudah selesai semuanya, hasilnya jadi banyak banget. Ini kita punya 51 pieces. Nah, ini masih ada ya. Dan selanjutnya langsung kita kukus. Nah, di sini kita sudah siapkan kukusannya. Airnya sudah panas, jadi langsung kita simpan. Nah, untuk pancinya, alasnya, sebelum kita masukkan sudah diolesi dulu sedikit dengan minyak agar nanti tidak lengket ya saat sudah matang. Dan disimpannya pun sedikit berjarak agar tidak menempel satu sama lain, agar nanti hasilnya saat diambil tidak menempel dan tidak robek ya. Atau bisa juga setiap sisinya ditambahkan atau diolesi dulu dengan minyak. Dan ini cukup dikukus sekitar 7 menit saja. Jadi cukup matengin kulit dimsumnya saja. Nah, setelah sekitar 7 menit dikukus, hasilnya seperti ini, sudah benar-benar matang dan ini sudah siap untuk kita jual. Dan di sini kita juga sudah siapkan saus racikannya. Untuk saus racikannya bisa untuk ide jualan lainnya. Dan ini rasanya juga enak banget karena sudah diracik lagi. Dan untuk resep saus racikannya nanti akan kita simpan linknya di description box ya. Dan ini sisanya sudah kita pisahkan karena di dalam panci terlalu padat, terlalu banyak ya. Kemudian tinggal dikemas saja, cukup menggunakan mika kecil seperti ini. Per piece-nya kita jual mulai harga 1000-an saja, atau bisa disesuaikan kembali dengan modal yang teman-teman pakai. Kalau yang belinya lebih dari 2, lebih banyak, bisa menggunakan mika yang lebih besar ya. Kemudian tinggal dituangkan saus racikannya dan insya Allah soal rasa ini enak banget. Hasilnya seperti ini, tinggal ditambahkan tusukan atau garpu buah-buahan ya. Dan ini kita coba. Rasanya alhamdulillah enak banget. Menurut kita teman-teman wajib banget coba ya, setidaknya untuk cemilan di rumah atau untuk bekal anak ke sekolah juga bisa banget ya. Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Nah, pertama kita siapkan 450 ml air. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, 1 saset masako ayam, 1 sendok teh garam, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan terakhir 1 batang irisan daun bawang. Kemudian diaduk dan dimasak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian campurkan dengan 250 gram tepung terigu. Kemudian diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini, sudah tercampur. Kemudian kita pindahkan. Lalu kita campurkan dengan 150 gram tepung tapioka.
Kita aduk dulu. Dan kalau sudah tidak terlalu panas, boleh lanjut diuleni dengan tangan. Kita uleni sampai kalis dan sampai bisa dibentuk. Nah, adonannya sudah jadi, sudah kalis. Sekarang siapkan dulu minyak goreng. Tangannya kita olesi dulu supaya tidak lengket. Kemudian langsung dibentuk. Kita ambil adonan sedikit saja, kira-kira segini. Kemudian langsung dibentuk, digulung-gulung memanjang seperti ini. Atau kalau teman-teman ada timbangan, bisa ditimbang terlebih dahulu supaya ukurannya, beratnya lebih sama rata. Nah, setelah seperti ini, bagian ujungnya kita cubit, diratakan dengan bagian sampingnya. Tinggal dibentuk, dan ini besarnya kira-kira seukuran jari telunjuk ya. Tuh, ini gampang banget. Sekarang kita selesaikan dulu sisanya. Nah, sudah selesai semuanya. Totalnya kita dapat 61 gulung, lumayan banyak. Sekarang langsung kita rebus. Di sini kita sudah panaskan airnya. Tambahkan dulu sedikit minyak goreng supaya tidak lengket karena sudah mendidih, jadi langsung dimasukkan saja. Kita rebus sampai benar-benar matang. Dan setelah direbus 20 menitan, ini sudah benar-benar matang, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Kemudian siapkan bahan yang kedua, kita pakai 5 butir telur atau setara dengan 250 gram. Jadi telur yang kita pakai ukurannya kecil-kecil. Lalu tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita kocok lepas. Kemudian terakhir campurkan dengan air. Jadi takarannya 1 butir telur sama dengan 3 sendok makan air. Karena kita pakai 5 butir telur, berarti air yang kita pakai adalah 15 sendok makan. Jadi berapapun telur yang teman-teman pakai, takarannya tetap sama. 1 butir telur sama dengan 3 sendok makan air. Nah, seperti ini sudah cukup. Dikocok sampai benar-benar tercampur rata dan berbusa seperti ini. Selanjutnya tahap menggoreng. Di sini kita sudah panaskan minyaknya. Kita tunggu minyaknya sampai panas merata, panas stabil. Kalau sudah, langsung kita masukkan telurnya. Jadi di sini kita masukkan dikit aja, sekitar setengah sendok sayur seperti ini. Dituangkan benar-benar dari atas secara memutar. Nah, ini santai saja teman-teman, tunggu dulu telurnya sampai mengapung semuanya. Kemudian baru kita gulung dengan adonan acinya. Jadi adonan acinya sudah kita tusuk-tusuk ya, seperti ini. Tinggal digulung dan dirapihkan. Dan insya Allah ini gampang banget ya teman-teman. Tuh, hasilnya seperti ini. Semua acinya sudah tertutup dengan telurnya. Kita akan selesaikan dulu beberapa. Nah, aci gulungnya sudah selesai. Sekarang kita akan racik saus sambalnya biar lebih lengkap, biar lebih enak. Di sini kita pakai 3 cabai rawit domba dan 2 siung bawang putih. Semuanya sudah digoreng terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Kita pindahkan. Kemudian tambahkan sekitar 7 sendok makan saus pedas. Tambahkan sedikit kaldu bubuk sekitar setengah sendok teh. Kemudian campurkan dengan 100 ml air panas atau secukupnya. Nah, seperti ini sambalnya sudah jadi. Dan ini dia hasilnya. Saus dan aci telur gulungnya sudah jadi. Dan ini kita nggak goreng semuanya, sisanya masih banyak. Bisa kita frozen. Dan kalau untuk yang berjualan pun bisa stop sampai di tahap direbus ya. Jadi tinggal digoreng, digulung dengan telurnya secara dadakan. Kemudian tinggal dikemas saja. Boleh pakai plastik, boleh pakai mika plastik seperti ini. Untuk satu piece-nya, satu tusuknya kita akan jual 1000-an aja. Karena gulungan telurnya pun cukup tipis, sekitar setengah sendok sayur atau 2 sendok makan. Dan ini udah lumayan ada untungnya. Tapi kalau menurut teman-teman ini kemurahan, boleh sesuaikan lagi dengan bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Misal dijual 1.500 atau 2.000 pun ini masih bisa ya, bisa banget. Tuh, hasilnya seperti ini. Benar-benar cocok dijual di sekolah-sekolahan ya. Dan bismillah kita cobain. Dan alhamdulillah ini rasanya enak banget. Perpaduan aci dan telurnya ditambah racikan sambalnya, ini beneran enak banget. Teman-teman wajib coba, setidaknya untuk cemilan di rumah ya. Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.